Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansanya Pedaliantri dengan NIM 123450099. Perkenalkan, nama saya Monika Patricia Tanjung dengan NIM 123450073. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Maharani dengan NIM 123450070. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi mengenai kecerdasan buatan, khususnya supervised learning, unsupervised learning, dan clustering. Yang pertama, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti mengenali pola, belajar dari data, dan membuat keputusan. Kemudian, supervised learning. Supervised learning adalah metode pembelajaran mesin yang memiliki target atau label. Di sini, data sudah dilengkapi dengan jawaban atau output. Tujuannya adalah mencari fungsi yang dapat memetakan data input ke targetnya. Model akan belajar menemukan pola hubungan antara atribut dengan target tersebut. Kemudian ada unsupervised learning. Berbeda dengan supervised, unsupervised learning tidak ada target atau label pada datanya. Tujuannya adalah menemukan struktur atau pola yang tersembunyi dalam data. Kemudian metode ini tidak memprediksi secara spesifik, tapi lebih ke proses pengelompokan atau penyederhanaan data. Contoh metode pada unsupervised learning ada clustering dan juga dimensional reduction atau penyederhanaan fitur. Kemudian ada clustering. Clustering adalah proses mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripannya. Jadi data dalam satu kelompok harus mirip atau saling berhubungan. Sedangkan data antar kelompok yang berbeda harus berbeda. Contoh penggunaan clustering di bidang biologi ada pengelompokan genetik, kemudian riset pasar itu mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku, kemudian di sistem rekomendasi itu memberi saran pada aplikasi seperti e-commerce. Kemudian kita lanjut ke algoritma clustering. Beberapa algoritma clustering yang umum digunakan ada yang pertama berbasis partisi, contohnya K-means, yakni bekerja dengan cara membagi data menjadi beberapa cluster. Kemudian hierarkis, menghasilkan struktur berbentuk pohon atau dendrogram. Yang terakhir ada berbasis kepadatan, contohnya DBScan, dapat membentuk cluster dengan bentuk variatif. K-means clustering adalah metode yang menggunakan nilai rata-rata untuk menentukan pusat cluster yang disebut centroid. Cara kerja K-means clustering. Yang pertama yaitu menentukan dulu titik pusat atau centroid. Yang kemudian kedua adalah menghitung jarak tiap data ke titik pusatnya dan menentukan siapa yang paling dekat ke titik pusat. Yang ketiga mengelompokkan data ke titik pusat yang paling dekat. Yang keempat adalah menghitung posisi dari K centroid. Yang kelima adalah langkah ini akan terus diulangi sampai posisi centroid tidak berubah. Nah, clustering hierarkis ini adalah metode pengelompokan data secara bertingkat dari kecil sampai membentuk kelompok atau sebaliknya. Strategi cluster hierarkis ada dua, yaitu divisif dan aglomeratif. Nah, divisif ini dimulai dari satu cluster besar lalu dibagi menjadi cluster kecil. Nah, kalau aglomeratif ini dimulai dari titik data individual lalu digabung menjadi cluster yang lebih besar. Aglomeratif hierarki ini jenis dari hierarki clustering yang bekerja dengan cara bottom up atau dari bawah ke atas yang menghasilkan rangkaian partisi bersarang. Nah, metode aglomeratif hierarki ini cara kerjanya adalah yang pertama, menghitung jarak dari tiap objek yang mau diklaster. Nah, kemudian kedua, cari jarak yang paling kecil. Kemudian digabungkan. Yang ketiga, menghitung lagi jarak tiap objek dan cluster, dan yang dipakai adalah yang linkage. Nah, begitu terus mengulangi langkah 2 dan 3. Nah, jarak cluster atau linkage ini cara kerjanya itu menghitung jarak antara objek dan cluster terbagi menjadi 4 metode. Yang pertama ada single linkage cluster, yaitu menghitung jarak minimum antar cluster. Kemudian ada yang kedua complete linkage, yaitu jarak maksimum cluster. Yang ketiga ada average cluster, yaitu rata-rata antar cluster. Yang keempat ada centroid linkage atau jarak antar titik pusat masing-masing cluster. Kelebihan dari K-means adalah mudah diimplementasikan, memiliki waktu komputasi yang cepat, dapat diskalakan untuk data yang besar, dan selalu konvergen. DBScan itu merupakan salah satu algoritma clustering yang umum digunakan, bekerjanya berdasarkan kepadatan density suatu wilayah data. Jadi, ketika data memiliki bentuk cluster yang tidak beraturan, dia akan menggunakan metode seperti partition. Dan itu sering tidak menghasilkan hasil yang baik, karena data tidak mengenai konsep outlier yang pas, sehingga semua titik akan tetap dimasukkan dalam suatu cluster, meskipun sebenarnya tidak sesuai. Jadi, DBScan itu memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Yang kelebihan dari DBScan itu yang pertama adalah tidak menentukan penentuan jumlah cluster di awal. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, menghasilkan program yang membantu dalam memahami data. Selanjutnya, ada kekurangannya, yaitu tidak dapat membatalkan langkah-langkah sebelumnya. Yang kedua, umumnya menentukan waktu eksekusinya lama.
Dan yang terakhir, terkadang sulit menentukan jumlah klaster dan juga programnya. DBSCAN bekerja dengan parameter utama, yaitu yang pertama, epsilon, dengan arti jarak maksimum antara dua titik agar dianggap berdekatan. Yang kedua, minimum, jumlah minimum data tidak titik yang harus ada dalam jarak. Dan untuk menentukan klaster itu memiliki kepadatan. Lalu selanjutnya, ada 3 jenis dalam DBSCAN. Yang pertama ada core point, yaitu titik inti cluster. Yang kedua, border point, yaitu titik yang berdekatan dengan core point, tapi tidak memiliki tetangga untuk menjadi core point itu sendiri. Dan yang terakhir, noise atau outlier, yaitu titik yang tidak termasuk dalam cluster dimanapun. Terima kasih.